Nyai rasakan pada hari ini, rasa syukur, rasa bahagia yang luar biasa. Dari titian doa Nyai setiap hari, setiap waktu. Titian doa Nyai pada setiap sepertiga malam, tahajud Nyai, dan semua ikhtiar-ikhtiar melalui tangan-tangan para tim lawyer Nyai, dan juga rasa cinta kasih almarhumah mama kepada Nyai, semua kerabat-kerabat yang tidak bisa Nyai sebut satu persatu, supportnya luar biasa. Dan akhirnya pada hari ini 6 Desember 2022, alhamdulillahirabbil alamin, Yang Mulia Hakim mengabulkan gugatan cerai Nyai. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman lawyer semua, rekan-rekan. Terima kasih bantuannya, supportnya. Dan yang paling bersyukur adalah tatkala hakim menyampaikan bahwa hak asuh anak Muhammad Sultan Al-Fathir jatuh ke tangannya. Alhamdulillah, itu rasa wujud syukur, rasa bahagianya yang luar biasa. Demikian. Seperti yang Nyai sampaikan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, dalam hal ini Nyai selaku penggugat. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya adalah poin ketiga, menghukum bapaknya, yaitu saudara Andre ini selaku tergugat, untuk membayar nafkah anak sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya hingga anak bernama Sultan ini dewasa, yaitu berumur 21 tahun. Itu di luar uang kesehatan. Itu di luar uang pendidikan dan uang kesehatan, sebagaimana juga sejalan dengan pasal 156 kompilasi hukum Islam, bahwa bapak harus membiayai anaknya akhir perceraian ya, hingga anak tersebut dewasa dalam kurung 21 tahun. Itu wajib hukumnya itu Pak Andri itu. Bahwa dihukum juga di sini saudara tergugat, yaitu Andri ini, untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 15 juta. 15 juta. Terus uang mut'ah, uang kenang-kenangan ya, atau kenang-kenangan sebesar 25 juta kepada penggugat, dalam hal ini Bu Roro. Jadi total 40 juta dia wajib membayar kepada Nyai, wajib melaksanakan itu semua, perintah hukum, perintah pengadilan terhadap Nyai maupun anak-anaknya. Kalau nafkah setiap bulan sih anak sih emang kewajiban saya ya, pasti kita akan berikan gitu kan. Istilahnya malah mungkin ya kita namanya orang tua kan, ada rezeki dari anak lebih, kita kasih lebih seperti itu. Jadi gini ya, masing-masing orang mempunyai prinsip masing-masing. Yang bersangkutan mau menyampaikan apa, monggo, terserah. Kalau bagi dari Nyai sendiri, apalagi ini hidup seseorang itu kan tidak main-main ya. Sampai Nyai bisa kuat duduk di sini melalui sidang demi sidang, itu tidak mudah. Jadi kalau misalnya keputusan hakim itu mau dicicil, istilahnya tadi Mas yang menyampaikan, oh itu tidak bisa. Nyai sangat menghormati keputusan hakim, dan Nyai bukan keputusan hakim itu harus dihormati dan memang harus mutlak dilaksanakan, dan bukan bisa dicicil. Saya nggak mau dicicil. Jadi karena bagi Nyai dan tim itu tidak seberapa dengan seluruh pengorbanan Nyai, cinta kasih Nyai, effort Nyai, teman-teman media semua sudah selalu mendampingi Nyai dari seluruh rangkaian pengajian pernikahan, resepsi, akad hingga mahar pun uang Nyai. Jadi nominal segitu bagi kami itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan semuanya. Baik materi yang Nyai keluarkan seluruhnya, sampai dengan uang persalinan juga semuanya Nyai sendiri. Hari-harian setiap hari juga Nyai. Udah gitu pengorbanan Nyai disakitin KDRT verbal dan non verbal selama 9 bulan itu tidak bisa diukur dengan uang. Apalagi rasa sakit hati Nyai, cinta Nyai dibuang begitu saja dengan perselingkuhan satu dengan dan sampai dengan berikut-berikutnya, itu nggak bisa dibanding dengan uang. Jadi kalau sampai yang bersangkutan mau nyicil, Nyai ketawa.
Ada beberapa chat yang udah saya show juga ke media ya. Salah satunya ancaman untuk mengakhiri hidup anak saya. Terus juga saya dikutuk akan pekerjaan saya sebagai pekerja seni. Saya bukan muslim yang baik dan lain-lain dan lain-lain. Salah satu yang Ibrahim sendiri katakan ke saya akan habisi kamu. Saya akan habisi kamu. Dia bilang gitu ke saya. Nah sekarang Ibrahim saya bilang ke kamu mau damai atau kamu mau habisi saya? Karena saya pribadi sebenarnya kalau saya pribadi kita kena ijab, udahlah nggak usah begini-begini. Capek tahu, urusannya capek, gitu. Udah stop. Kalau udah baikan udah. Kemarin di rumah Papi Uya udah baikan. Terus berantem lagi, keluar lagi, screenshot apa segala macem. Maunya apa gitu loh? Yuk tegesin yuk. Maju mundur, baikan enggak gitu loh. Dan buat netizen yang bilang saya pansos atau segala macem, gimmick settingan, demi Allah ini pernikahan asli karena dasar saya pengen punya imam, tapi ada 3 unsur yang gak mungkin saya katakan secara gamblang detail-detailnya. Terkait urusan hukum, ya baik itu dalam bentuk ancaman atau dan lain sebagainya, dan juga kami per hari ini menyatakan tidak hanya urusan hukum, tapi juga kami selaku tim akan melindungi klien kami dari segala hal-hal ya yang tidak diinginkan selama proses penanganan perkara. Nabila, klien kami sudah di bawah pengawasan kantor hukum Sunan Kalijaga dan tim. Artinya segala urusan hukum akan berhadapan dengan kami. Dan kalau kau, Ibrahim, saya ingatkan, kalau kau berkuar-kuar tuh di media sosial, udah pasti kami akan ambil langkah hukum yang tegas. Mungkin dalam beberapa hari ini kami akan coba mempelajari soal pasal-pasal apa aja yang kita untuk mengambil langkah hukum. Yang pertama mungkin dugaan yang akan kami lakukan adalah soal pasal pengancaman sebagaimana yang diatur di pasal 369 ayat 1 KUHP dan juga pasal pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur pasal 27, 28 dan junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Itu yang akan kami lakukan dalam beberapa hari ke depan dan akan kami mencoba mempelajari bersama tim. Nggak ada masalah. Karena daluarsa hukum pidana ketika kita laporkan itu 12 tahun. Sejak kita laporkan itu berlaku 12 tahun. Jadi kalau dia balik kapanpun kita bisa tetap proses hukum. Jiwa katanya. Gila orang udah ngomong siapa? Main TikTok bareng. Enggak seperti itu anak saya tuh. Mungkin paling anak saya kan kadang-kadang melihat orang sekali dah siapa sih? Pastilah ya. Jadi penasaran dia. Pasti apa? Saya rasa seperti itu aja sih. Enggak. Saya rasa sih sudah tidak tepat lah hujatan-hujatan itu lagi dilontarkan ya. Apalagi sejauh ini anak saya tampil baik-baik saja kok dan tidak membuat suatu kesalahan-kesalahan atau pelecehan, penghinaan ataupun apa segala macam lah yang merendahkan sifatnya kan nggak ada. Ngapain juga lah dihujat kok, toh banyak juga hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari dia. Kita bisa mengambil hikmahnya dari dia. Kita bisa mengambil suatu nilai positif dari penampilannya. Dan itu bisa diimplementasikan oleh orang-orang itu baik kepada adik-adiknya ataupun kepada saudara-saudaranya lah. Bahwa siapapun bisa tampil dan bisa eksis. Jadi kalau kita menghujat si Puji berarti ya itu berarti dia menutup peluang juga untuk anaknya yang seperti Puji untuk tidak bisa tampil. Kan sama dengan itu kan. Nah kalau dia sekarang mensanjung anak saya dan tentu kalau dia punya adik seperti Puji berarti ada juga peluang dong. Jadi saya rasa alangkah baiknya kita memberikan nilai positif aja, mensupport dan mendukung. Kalau saya sih berpendapat seperti itu. Ya supportnya kalau support dari orang tua itu sifatnya ya mendorong lah ya, menyemangati lah ya.
Ya itu banyak caranya kalau kami selaku orang tua ya tentu menyampaikan hal-hal yang membuat anak-anak kami itu semangat, anak-anak kami itu ceria, anak-anak kami gembira. Tentu itu caranya bagi kami. Dan itu setiap orang tentu berbeda-beda ya. Dan cara kami seperti itulah. Yang penting sesuatu yang kami semangati, support, menyampaikan sesuatu. Kalau dia udah semangat, kami udah senang gitu. Dan dia udah senang gitu aja. Ya supportnya kalau support dari orang tua itu sifatnya ya mendorong lah ya, menyemangati lah ya. Ya itu banyak caranya kalau kami selaku orang tua ya tentu menyampaikan hal-hal yang membuat anak-anak kami itu semangat, anak-anak kami itu ceria, anak-anak kami gembira. Tentu itu caranya bagi kami. Dan itu setiap orang tentu berbeda-beda ya. Dan cara kami seperti itulah. Yang penting sesuatu yang kami semangati, support, menyampaikan sesuatu. Kalau dia udah semangat, kami udah senang gitu. Dan dia udah senang gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.